Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Ibu harap anak-anak semua sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bertemu kembali dengan Ibu Kasma. Hari ini Ibu akan melanjutkan pembelajaran berikutnya. Namun sebelum memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita dimudahkan dan dilancarkan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, Ibu akan lanjutkan pembelajaran kita, yaitu di tema 8, peristiwa alam, subtema 3, penghujan, dan subtema 4, bencana alam. Adapun materi di subtema 3 yaitu membuat karya dengan teknik 3 dimensi konstruksi. Kemudian di subtema 4 yaitu membuat karya dari tanah liat. Muatan pelajaran SBDP kompetensi dasar 3.1 mengenal karya ekspresi 2 dan 3 dimensi. 3.4 mengenal bahan alam dalam berkarya. Tujuan pembelajaran di subtema 3, yang pertama, anak-anak dapat menentukan karya 3 dimensi dengan teknik konstruksi dengan benar. Yang kedua, anak-anak dapat menentukan alat dan bahan yang digunakan untuk membuat karya 3 dimensi teknik konstruksi secara tepat. Yang ketiga, anak-anak dapat menentukan langkah-langkah dalam membuat karya 3 dimensi menggunakan teknik konstruksi dengan tepat. Membuat karya dengan teknik konstruksi. Hujan masih turun hingga sore hari. Siti memandang halaman rumah yang tergenang air. Siti melihat botol plastik terombang-ambing. Siti membayangkan botol itu seperti perahu. Siti mempunyai ide membuat perahu dari botol plastik. Nah, perahu mainan dapat dibuat dari barang bekas menggunakan teknik konstruksi. Seperti pada gambar ini ya, Nak ya. Nah, ini adalah perahu mainan yang terbuat dari barang bekas dengan teknik konstruksi. Misalnya dari styrofoam, gabus, ya, botol plastik ataupun kertas. Apa itu teknik konstruksi? Teknik konstruksi adalah menyusun beberapa benda menjadi benda baru. Pilihlah barang bekas yang ringan sehingga dapat mengapung di permukaan air. Membuat perahu penyelamat. Nah, alat dan bahan apa saja yang dibutuhkan? Nih, ini adalah beberapa alat dan bahan yang untuk membuat perahu penyelamat. Yang pertama, siapkan 2 botol bekas berukuran 500 ml. Yang kedua, siapkan selotip. Yang ketiga, siapkan kertas kardus bekas. Yang keempat, siapkan krayon. Dan yang kelima, siapkan tusuk sate. Nah, berikut langkah-langkah cara membuat perahu penyelamat. Yang pertama, satukan 2 botol mineral dengan selotip. Nah, seperti ini ya, Nak ya, disatukan menjadi satu. Lalu, yang kedua, mintalah bantuan ibu guru atau ibu anak-anak untuk merekatkan kardus dengan botol air mineral menggunakan perekat, ya, menggunakan selotip yang tadi, ya. Nah, kemudian yang ketiga, buatlah layar dari kertas yang dibentuk segitiga dan berilah warna. Nah, ini untuk membuat layar dari kertas. Yang keempat, tambahkan hiasan pada perahu anak-anak yang buat, ya, seperti tadi ini membuat layar. Ini adalah membuat hiasannya. Lalu yang kelima, gunakanlah tusuk sate untuk merekatkan layar pada perahu. Seperti ini. Nah, menggunakan tusuk sate untuk merekatkan layar pada perahu. Nah ya, ditusukkan ke dalam sini ya, ke kardus yang
bekas yang tadi tuh ya, sehingga membentuk perahu penyelamat seperti ini ya. Ada layarnya. Nah, ini adalah cara membuat perahu penyelamat. Kemudian kita akan membuat kincir angin ya. Kincir angin berbentuk seperti kipas. Kincir angin dapat berputar saat angin berembus. Anak-anak dapat membuat kincir angin dari kertas. Kincir angin kertas biasanya dijadikan mainan. Kincir angin kertas juga dapat dijadikan sebagai dekorasi untuk mempercantik ruangan. Untuk hasil yang lebih indah, anak-anak dapat menggunakan kertas berwarna di kedua sisinya. Ini adalah membuat kincir angin. Berikut adalah alat dan bahan apa saja yang dibutuhkan untuk membuat kincir angin. Yang pertama, siapkan kertas tebal warna-warni. Yang kedua, siapkan lem kertas. Yang ketiga, siapkan gunting. Dan yang keempat, siapkan kawat. Yang kelima, siapkan sumpit atau kayu. Berikut langkah-langkah membuat kincir angin. Yang pertama, siapkanlah kertas persegi berukuran 20 x 20 cm seperti ini nak ya. Lalu, buatlah bentuk lingkaran berdiameter 3 cm dengan kertas lainnya. Nih kalian boleh menghiasinya dengan gambar dan motif-motif cantik. Ini adalah kertas yang lain tadi membuat lingkaran ya, bentuk lingkaran berdiameter 3 cm. Yang ketiga, lipatlah kertas sepanjang garis miring, kemudian buka kembali. Nah, ini dilipat dua seperti ini, kemudian dibuka akan terlihat garis lipatan seperti ini. Lalu, lipat dan buka kembali pada sisi sebaliknya. Nah, kalau tadi dari sini, sekarang lipatnya dari arah sini ya. Kemudian dibuka akan terlihat dua lipatan di sini, lipatan pertama dan lipatan yang kedua. Lalu gunting sepanjang garis bekas lipatan, tetapi tidak sampai titik tengah ya. Kemudian gunting yang tadi ini yang ada garis-garis lipatan ini. Nah, sampai sini cukup ya, tidak sampai di tengah titik sini ya. Nah, akan seperti ini setelah selesai digunting. Lalu yang keenam, lengkungkan keempat sudut hasil guntingan ke arah tengah ya. Kemudian dari sini yang ujung ini lengkungkan ke tengah sini. Kemudian yang ujung sebelah ini lengkungkan lagi. Lalu yang ujung sebelah sini dilengkungkan kembali seperti ini. Nah, akan jadi seperti ini setelah dilengkung nak ya. Lalu lem ya, dan tempelkan kertas yang berbentuk lingkaran tadi ke tengahnya. Nah, akan seperti ini ya. Nih, ada perpaduan warnanya dan akan terlihat lebih indah. Lalu, lubangi bagian tengah kincir dengan ujung kawat hingga tembus. Ya, lubangi yang tadi sini ujungnya, di sini tengah-tengahnya lubangi menggunakan kawat. Kemudian buatlah ujung kawat melengkung agar kincir angin tidak jatuh. Nah, di ujung sini buatlah lengkungan agar kincir anginnya tidak jatuh. Lalu kaitkan sisi kawat lainnya pada sebatang sumpit atau bilah bambu. Nah, dikaitkan ya nak ya. Nah, untuk mengingat kembali materi yang Ibu sampaikan sebelumnya, Ibu akan mengingatkan kembali apa yang telah Ibu sampaikan. Perahu penyelamat dibuat dari barang bekas menggunakan teknik konstruksi. Teknik konstruksi adalah menyusun beberapa benda menjadi benda baru. Perahu penyelamat dan kincir angin kertas biasanya dijadikan mainan. Kincir angin kertas juga dapat dijadikan dekorasi untuk mempercantik ruangan. Nah, anak-anak, demikianlah materi subtema 3 yang Ibu sampaikan, yaitu membuat perahu penyelamat dan membuat kincir angin dari kertas.
Berikut tujuan pembelajaran di subtema 4 di tema 8. Pertama, anak-anak dapat membuat karya kerajinan dengan memanfaatkan bahan dari tanah. Anak-anak dapat membuat kreativitas dari tanah liat. Membuat karya dari tanah liat. Tanah liat merupakan salah satu bahan lunak yang digunakan untuk membuat karya seni. Tanah liat juga mudah dibentuk. Tanah liat banyak ditemukan di sekitar kita. Membuat karya dari tanah liat, ya. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, siapkan koran sebagai alas. Letakkan plastik atau papan kayu di atas koran. Nah, ini ya. Ini adalah korannya sebagai alas. Kemudian letakkan plastik atau papan kayu ini di atas koran. Lalu yang kedua, basahi tangan dengan air. Yang ketiga, ambillah segenggam tanah liat. Nih, seperti itu. Lalu yang keempat, tekan-tekan dan remas tanah liat sampai lembut, sampai kalis ya nak ya. Lalu yang kelima, buatlah bentuk yang anak-anak inginkan ya. Terserah anak-anak mau mencetak menggunakan cetakan atau anak-anak mau menggunakan tangan ya. Ada beberapa cara menggunakan cetakan atau menggunakan tangan ya, membentuk menggunakan tangan seperti ini. Nah, setelah dibentuk menjadi seperti ini, seperti mangkuk ya, kemudian jemurlah di bawah sinar matahari agar tanah liat yang kita sudah bentuk menjadi keras. Tanah liat merupakan salah satu bahan lunak dan mudah dibentuk menjadi karya kerajinan. Proses pembuatan kerajinan tanah liat sangat mudah. Anak-anak dapat menggunakan tangan atau cetakan. Berikut contoh bentuk hiasan dari tanah liat. Ada apa saja? Ya, ini ada asbak, ada cetakan daun, ini membentuk seperti patung kura-kura, ini adalah membentuk patung seperti bentuk kupu-kupu ya, ini adalah bentuk kupu-kupu, bentuk kura-kura. Dan banyak lagi seperti membuat vas bunga, ya, kendi, dan lain-lain sebagainya. Nah, Ibu akan menyimpulkan materi yang Ibu sampaikan di subtema 4 di tema 8. Ada apa saja? Ya, tanah liat merupakan salah satu bahan lunak yang sering digunakan untuk membuat karya seni. Tanah liat itu mudah dibentuk. Cara membuat karya dari tanah liat dengan menekan-nekan dengan tangan, ya, dan membentuknya. Kemudian bisa menggunakan cetakan. Contoh karya seni dari tanah liat ada apa saja tadi? Ya, ada vas bunga, bisa dibuat hiasan, kendi, asbak, yang kayak tadi Ibu berikan contoh ya. Patung kura-kura, membentuk patung kupu-kupu ya. Nah, itu adalah beberapa contoh karya seni dari tanah liat. Demikian materi yang Ibu sampaikan anak-anak. Semoga anak-anak dapat memahaminya. Selamat belajar, terima kasih, dan jangan lupa selalu jaga kesehatan, cuci tangan, pakai masker, dan selalu jaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.